Hai semua, selamat datang kembali di channel Lapak Kaki 8. Pada video kali ini, saya ditemani oleh seekor tarantula nih di tangan saya. Ini adalah tarantula dari jenis Brachypelma vagans. Nah, kalau misalkan awam nih ngomong, Brachypelma vagans ini merupakan jenis tarantula yang termasuk mudah untuk dihandle nih, seperti yang saya lakukan sekarang. Ini terbilang jadi kalem ya Brachypelma vagans ini. Nah, di kesempatan kali ini kita mau mengulas lebih jauh tentang si Brachypelma vagans ini. Yuk, kita cek videonya bareng-bareng. Oke, Brachypelma vagans atau yang sering disebut dengan Mexican Red Rum Tarantula atau Mexican Black Velvet Tarantula. Jadi Brachypelma vagans ini merupakan tarantula asli dari Meksiko. Terkadang juga ada yang ditemui dari Guatemala atau El Salvador juga. Dan si Brachypelma vagans ini merupakan tarantula dari golongan New World. Jadi kecenderungannya kalau dari New World itu kalem gitu ya. Terus kalau misalkan kita tracking sejarahnya, jadi si Brachypelma vagans ini merupakan jenis tarantula yang ditemukan di tahun 1875. Jadi teman-teman bisa bayangin itu ya. Pada tahun 1800-an itu ternyata tarantula ini sudah banyak diteliti oleh orang gitu loh. Nah, terus kalau misalkan ada sejarahnya lagi, ceritanya begini. Pada zaman dahulu kita kan tahu suku Maya. Jadi suku Maya itu menggunakan si tarantula dari jenis Brachypelma vagans ini sebagai obat-obatan. Dimana pada saat itu dipercaya gitu ya, jenis Brachypelma vagans ini bisa diolah sebagai obat lalu menjadi obat asma atau saluran pernapasan untuk obat batuk gitu. Pada dahulunya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan kita membahas Brachypelma vagans ini sebagai tarantula peliharaan. Oke, jadi kalau untuk peliharaan ada beberapa poin yang menjadikan Brachypelma vagans ini menjadi tarantula yang cocok untuk teman-teman. Pertama, vagans merupakan tarantula dari golongan New World. Seperti yang telah dibahas, kalau New World itu kecenderungannya tarantulanya kalem gitu dan lemot, nggak terlalu banyak gerak gimana tuh. Terus yang kedua, bandel. Brachypelma vagans ini jenis yang terbilang nggak rewel gitu kan. Kalau misalkan kita telusuri lebih jauh, kalau misalkan kita bahas soal kayak Guatemala atau dari El Salvador, itu merupakan hutan. Hutannya itu kecenderungan cuacanya itu mirip sama Indonesia ya, mirip dengan iklim tropis. Dimana jadi kalau misalkan kita pelihara vagans juga mereka cocok dengan iklim kita gitu. Nah, jadi kokopit sedikit lembab cukup, nggak usah, saya nggak pernah ngasih water dish apa, nggak pernah, begini aja udah cukup buat mereka. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita ngomongin soal tarantula New World, itu pasti kita pikir sama urticating hair atau bulu-bulu yang bikin gatal. Itu untuk Brachypelma vagans jarang. Nih kalau misalkan kita pengen lihat ya, nih misalkan saya colek yang ini. Umumnya kalau misalkan jenis-jenis New World yang bisa dibilang itu skittish ya, jadi dia digosok, kita colek dikit dia langsung ngegosok perutnya. Ini enggak, jarang. Brachypelma vagans jarang ngegosok bulu-bulunya itu. Nih kayak yang ini juga, ini saya ada beberapa sampel biar teman-teman bisa lihat ya perbedaannya itu loh. Tuh dia cenderung mundur. Ini juga no. Terus yang berikutnya, kalau kita bahas dari segi ukuran, Brachypelma vagans ini bisa dibilang dari keluarga Brachypelma ini merupakan ukurannya yang besar banget. Dia ini bisa mencapai, kalau misalkan ukuran luar itu sekitar 6,5 inci. 6,5 inci itu sekitar 15 cm ke atas. Jadi bisa dibayangin gede banget. Ini ukuran segini dia masih bisa lebih gede lagi. Nih teman-teman bisa lihat ya. Saya perbandingin dia dengan tangan.
Tuh. Tuh. Gedenya itu mantep. Tapi bisa dibilang kalem gitu, besar dan kalem nih. Postur-postur tubuhnya itu ya, kalau misalnya kita ngebahas soal tarantula, ini Pagan ini benar-benar kayak tarantula banget deh. Warna badannya hitam, kaki-kakinya tebel-tebel gitu, sama ukurannya besar. Sip banget. Terus ini kali ini kita lagi mau ngejelasin pada teman-teman tentang handling si Brachypelma vagans. Nah, yuk kita bakal ngasih lihat ke teman-teman bagaimana nge-handling si Brachypelma vagans berikut ini. Nah, jadi beberapa dari teman-teman itu sering banyak bertanya pada saya, bagaimana sih caranya nge-handle tarantula? Nah, ini si Brachypelma vagans ini kita akan coba nge-handle. Tetap alat yang kita butuhin adalah kuas yang lembut ujungnya, jadi nggak melukai si tarantula. Kita taruh tangan kita begini dan kita dorong. Nah, untuk jenis Brachypelma vagans ini sebagian besar dia bakal nurut sih, dia langsung naik ke tangan kita. Tuh. Berbeda dengan tarantula yang dari golongan outward itu. Biasanya kalau dicolek dia kalau nggak marah kabur. Memang kalau outward itu bukan tarantula untuk dihandle. Nah, kita dorong-dorong sampai kita ketemu posisi yang pas. Sampai dia naik ke tangan kita. Memang kadang-kadang kerasa si tarantulanya ini nggak biasa gitu dengan tekstur tangan kita. Nah, tapi nggak apa-apa. Ntar ketika dia udah naik dia udah mulai anteng. Nah, begini. Tuh, bisa lihat teman-teman. Selalu siap dua tangan. Tuh. Oke, stop. Jadi dia biar nggak muter. Biarin, stop. Kalau ini kan jenis dari Brachypelma vagans, kita bisa kasih tangan stop begini. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman punya nyali untuk pegang yang outward, jangan kasih dua tangan begini. Satu tangan teman-teman tuh bisa kena gigit. Nah, jadi begini. Nah, karakteristiknya seperti ini kalau Brachypelma vagans. Ketika dia dipegang, dia gerakannya lemot. Jadi kalau misalkan kita pengen nunjukin si Brachypelma vagansnya ke teman-teman pun ya seru gitu loh. Nggak yang tiba-tiba lari yang membuat takut gitu, kaget, nggak. Gerakannya santai. Nah, kelihatannya dari si video handling ini adalah akhir dari sesi kita tentang Brachypelma vagans. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau ingin tanya-tanya soal Brachypelma vagans ini, bisa langsung kontak ke kita atau drop komen di bawah ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Salam kaki 8.